Kita akan berbicara tentang 7 nilai-nilai dasar kepemimpinan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang nilai yang pertama, yaitu servanthood. Ya, saya percaya ini nilai yang paling mendasar karena ini yang sangat membuat perbedaan antara kepemimpinan dan kepemimpinan di dalam Kristen, yaitu panggilan untuk kita menjadi pelayan. Lukas 22 ayat 24 dan 27 mengatakan di antara pengikut-pengikut Yesus timbul pertengkaran mengenai siapa dari antara mereka yang harus dianggap besar. Dalam bahasa Inggris gunakan kata important. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya. Dan penguasa-penguasanya disebut sebagai pelindung rakyat, tetapi kalian tidak boleh begitu, ya. Kepemimpinan tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengeksploitasi para pengikut kita. Dikatakan sebaliknya, orang yang terbesar di antara kamu harus menjadi seperti yang terkecil, dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar, orang yang duduk di meja makan atau orang yang melayani dia? Tentu orang yang duduk itu, tetapi aku, kata Tuhan Yesus, berada di antara kalian sebagai seorang pelayan. Nah, kalau saya harus menyimpulkan satu kata tentang kepemimpinan, maka saya akan mengatakan servanthood. Panggilan untuk kita menjadi seorang pelayan. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu tentang kedudukan, jabatan, tentang kekuasaan yang ujungnya adalah demi kepentingan atau kenyamanan, keuntungan si pemimpin. Maka tidak heran orang-orang terlibat dalam persaingan untuk memperoleh jabatan, persaingan memperoleh kedudukan, memperoleh kekuasaan. Lalu setelah mereka mendapatkannya, mereka memanfaatkannya. Bukan demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pengikut, tetapi demi kepentingan si pemimpin. Dengan cara bila perlu menindas dan mengeksploitasi. Nah, Tuhan Yesus memberikan cara yang berbeda. Ya, dikatakan bahwa untuk kita menjadi besar, maka caranya adalah menjadi pemimpin. Banyak orang berkata bahwa dalam kepemimpinan Kristen kita tidak boleh berambisi menjadi besar. Saya kira itu salah. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Anda dan saya bisa menjadi orang besar, yaitu kalau kita mau meneladani Yesus menjadi seorang pelayan. Ya, Yesus sendiri memberikan teladan, ya, untuk dia menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Ada beberapa quotation yang saya mau bagikan. Yang pertama dikatakan oleh Eugene Heberker bahwa true leaders serve people, serve their best interest, and in doing so will not always be popular, may not always impress. Ya, seorang pemimpin itu melayani. Belum tentu kita menjadi orang yang populer, ya, belum tentu kita bisa impress orang lain, tapi itulah panggilan untuk melayani. Martin Luther King bertanya atau mengatakan, life most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Ya, apa yang engkau lakukan untuk orang lain? Saya katakan tadi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Dalam Filipi 2 ayat 3 mengatakan janganlah melakukan segala sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ayat 4, perhatikanlah kepentingan orang lain juga. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi manusia dan hidup seperti manusia. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa. Dia menanggalkan semua hak-haknya dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, untuk bisa menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengambil rupa seorang hamba. Matius 20 ayat 28 mengatakan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ada 3 hal yang saya ingin yuk kita belajar
menjadi seorang pemimpin yang melayani? Yang pertama, bahwa saya ada di sini untuk melayani dan bukan untuk dilayani, ya. Ini suatu nilai dalam kehidupan kita. Pelayanan adalah tentang apa yang saya bisa bagikan. Pelayanan tentang apa yang saya bisa berikan, bukan menuntut apa yang saya bisa dapatkan. Ya, yang kedua, selalu memiliki sikap sebagai seorang pelayan, how can I help? Bagaimana saya dapat menolong? Ya, kalau Anda masuk ke sebuah restoran yang baik, yang besar, para pelayan akan datang dan menawarkan, ya, how can I help? Apa yang bisa saya bagikan atau sajikan, apa yang bisa saya lakukan. Nah, perhatikan kebutuhan orang lain, katakan firman Tuhan, jangan hanya kebutuhan diri sendiri, ya. Belajar melihat apa yang kebutuhan orang lain yang bisa saya penuhi. Itu kita belajar menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga, do something now, ya. Jangan menunggu orang lain melakukannya, lakukan apa yang dapat saya lakukan walaupun kelihatannya kecil dan insignifikan, ya. Dan lakukan segala sesuatu dengan menunjukkan kesungguhan kita. Terakhir, katakan lakukan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan passion kita, ya. Hari ini kita belajar nilai yang sangat mendasar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan tentang jabatan, tentang kekuasaan, tentang apa yang saya dapatkan dan bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari kepemimpinan. Tapi kepemimpinan adalah tentang menjadi seorang hamba dan seorang pelayan.